Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Perkembangan umat Islam yang berada di Australia ini sangat pesat sekali, sehingga menginginkan umat Islam untuk membuat masjid-masjid per setiap komunitas muslim yang ada di Australia ini, untuk membuat masjid untuk peribadatan orang-orang muslim ataupun para mu'alaf. Di Australia ini juga ada semacam komunitas orang Minang yang ada di Melbourne, Everton. Dia juga tidak menghilangkan kesempatan mengambil sebuah gereja untuk dijadikan masjid. Komunitas ini membeli sebuah gereja untuk izinnya dirubah menjadi masjid. Jadi walaupun perantau Minang ini dimanapun dia berada, dia peduli dengan agamanya, peduli dengan. Nah, padahal di Australia ini rasis itu sangat tinggi sekali. Dia katanya orang yang menjunjung tinggi demokrasi di Australia ini, tapi untuk Muslim tidak. Hanya karena sholat Jumat dan parkir di depan toko atau parkir di depan rumah seseorang, itu sholat Jumat itu bisa dihapuskan izinnya. Dan hanya boleh sholat-sholat yang lain saja, seperti yang ada di Monash University Australia, masjid yang telah dibangun oleh pemerintah Saudi Arabia ini, dihapuskan izin sholat Jumatnya, sehingga komunitas ini menyewa lapangan basket untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Nah, mudah-mudahan kegiatan orang Minang yang merubah gereja menjadi masjid ini selalu bertahan, karena sangat sangat dibutuhkan untuk komunitas-komunitas di luar Minang juga, pokoknya komunitas muslim beribadah di tempat ini, ya kan. Oke, ini dia bagaimana komunitas muslim telah merubah bentuk gereja, merubah izin gereja menjadi masjid. Setiap tahun jumlah muslim di Australia mengalami peningkatan. Semakin banyaknya muslim di negeri kanguru itu secara otomatis menghajatkan adanya masjid-masjid baru. Namun demikian, mendirikan masjid baru bukanlah hal yang mudah. Maka membeli gereja untuk dialihfungsikan menjadi masjid menjadi salah satu solusi di negara persemakmuran itu. Di Brisbane misalnya saat ini terdapat 10 masjid. Beberapa di antaranya adalah pengalihfungsian gereja menjadi masjid. Sebabnya tidak lain adalah membeli gereja lebih mudah daripada membangun masjid baru. Gereja-gereja yang tidak dipakai dan tidak dikunjungi oleh pemeluk Nasrani itu dibeli kaum muslimin. Setelah itu atribut Kristen seperti salib, patung Yesus dan lain-lain dibersihkan. Juga dilakukan renovasi secukupnya, hingga bisa untuk salat jamaah dan aktivitas ibadah lain oleh muslim Australia. Proses alih fungsi gereja menjadi masjid ini jauh lebih mudah daripada pembangunan masjid baru, terlebih setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001. Ketua Program Pembangunan Masjid Algestar Brisbane, Abdul Rahman Din, menyatakan bahwa proses pembangunan masjid baru terkendala oleh keberatan sebagian masyarakat yang kurang memahami Islam, sehingga perizinan pendiriannya mengalami kesulitan. Yang dikhawatirkan mereka biasanya soal parkir. Ada juga yang mengira pendirian masjid akan menimbulkan kebisingan karena setiap azan akan menghasilkan suara layaknya gereja membunyikan bel. Mereka takut masjid membunyikan bel atau azan 5 kali sehari secara nyaring, dan kami bilang kami tidak akan seperti itu, ujar Din. Kenyataan ini membuat muslim Australia, khususnya panitia pembangunan masjid, termotivasi untuk lebih mendakwahkan Islam agar warga Australia semakin paham tentang Islam. Diharapkan tidak hanya mempersilakan pembangunan masjid, warga Australia juga akan semakin banyak yang masuk Islam. Kesempatan ini terbuka lebar karena seperti penjelasan Din, sekitar 9 dari 10 orang Australia tidak mempraktikkan agama yang mereka anut. Tapi mereka akan berkata kepada kita sebagai muslim, saya tidak mempraktikkan agama, kamu mempraktikkan ajaran agama kamu dan saya menghormati kamu atas itu. Dan di Leverton, Melbourne, terdapat banyak tempat tinggal warga Indonesia yang mayoritas dari Minangkabau, Sumatera Barat. Sehingga ada satu buah persatuan perantau dari Sulit Air Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Mereka membuat persatuan yang diberi nama Sulit Air Sepakat atau SAS di Melbourne, Australia. Sebagian profesi mereka adalah pebisnis. Pebisnis properti asal Minangkabau ini dapat membeli sebuah gereja dan pekarangannya dengan harga $630.000. Bahkan harga pekarangan gereja itu saja setelah diolah dan dijual hasilnya melebihi dari keseluruhan nilai modal yang dibayarkan. Gereja itu kemudian dijadikan tempat ibadah umat Islam yang fungsinya persis seperti masjid.
Maklum kalau hanya izin rumah ibadah saja bisa dipakai untuk semua agama dan kepercayaan. Sehingga untuk mengantisipasi dan agar lebih luas cakupan aktivitasnya, maka diubah izinnya menjadi masjid. Masjid Sulit Air Sepakat kini menjadi tempat pusat aktivitas keagamaan Islam seperti salat Jumat, tarawih, pendidikan Al-Quran, taman kanak-kanak, latihan kesenian dan kebudayaan, dan aktivitas perkumpulan Indonesia lainnya. Di Melbourne mengutamakan keteraturan dari persoalan agama. Sebab tempat ibadah pun jika mengganggu ketertiban dan mengganggu hak orang lain akan ditutup. Ada 2 masjid yang dilarang untuk menyelenggarakan salat Jumat hanya karena gara-gara parkir mobil jemaah mengganggu masyarakat sekitar. Pertama, Masjid The Monash University. Masjid ini dibeli dan dibangun oleh kerajaan Saudi Arabia sebagai kompensasi dari donasinya kepada Monash University. Masjid Monash University jauh dari kesan masjid, hanya berupa bentuk bangunan rumah yang digunakan untuk kegiatan ibadah, khususnya salat. Di masjid yang kecil inilah diselenggarakan salat fardu termasuk salat Jumat. Pada suatu saat, jamaah salat Jumat memarkir mobil di depan rumah dosen yang mengganggu lalu lintasnya. Kemudian pemilik rumah membuat laporan kepada pemerintah. Nah, tindakan pemerintah Australia adalah melarang salat Jumat di masjid itu, tetapi diperbolehkan untuk salat fardu dan pengajian lainnya. Kemudian pelaksanaan salat Jumat dilaksanakan di lapangan bola basket dengan cara menyewa setiap hari Jumat. Kedua, masjid komunitas muslim di Indonesia di Westall, Australia. Masjid ini dibeli dari hasil sumbangan warga muslim Indonesia di Australia untuk kegiatan keislaman termasuk salat Jumat. Pada suatu saat pelaksanaan salat Jumat dihadiri tidak hanya warga Indonesia tapi juga warga India, Bangladesh dan lainnya. Sehingga jamaah membludak dan memarkir mobil di depan toko yang berada di sebelah masjid Westall. Pemilik toko protes karena pelaksanaan salat Jumat mengganggu pelanggannya, lalu ia melaporkan hal itu ke polisi. Pemerintah Australia kemudian melarang pelaksanaan salat Jumat di Masjid Komunitas Muslim Indonesia, meskipun aktivitas lainnya yang tidak mengganggu ketertiban masih tetap diperbolehkan. Umat Muslim di Albury sangat sedikit, tetapi mereka semangatnya tinggi untuk menjalankan agamanya. Tidak ada masjid khusus di Albury untuk menjalankan kewajiban salat Jumat. Namun semangat itulah yang membuat kreatif warga muslim yang menyewa tempat tinggal di pinggir jalan raya dan bagian depannya memanjang seperti toko, merelakan bagian depannya itu digunakan untuk ibadah salat Jumat dan salat tarawih. Ketika jumlah jemaah salat Jumat melebihi kapasitas ruangan, ia rela membuka sekat pembatas ruangan itu agar lebih besar. Bahkan pintu kamarnya sendiri dibuka untuk dipakai aktivitas salat agar jemaah tidak meluber keluar ruangan. Jemaah tempat ibadah ini adalah umat muslim asal dari beberapa negara yang sedang belajar atau bekerja di Albury. Semoga masjid yang didirikan oleh Sulit Air Sepakat ini tidak seperti masjid yang ditutup di daerah Australia itu. Semoga jaya orang Minangkabau membuka peradaban muslim di Australia. Amin. Oke, itu dia. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Dimanapun kita berada sebagai orang Minang, kita harus menjunjung tinggi agama kita, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan kita. Dimanapun kita berada, kita tetap harus berdakwah. Kita harus berbuat baik. Walaupun orang-orang setempat tidak menerima keberadaan kita, bersabarlah. Suatu saat mereka akan tahu kalau Minangkabau ini adalah etnis yang sangat baik. Terima kasih buat komunitas Sulit Air Sepakat yang udah merubah gereja menjadi masjid. Semoga bertahan selalu masjidnya untuk kegiatan-kegiatan positif dari umat Islam yang ada di Australia, di Melbourne, khususnya di Everton. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Selalu di Mulifa Channel.